Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya Kak, Waalaikumsalam. Selamat malam juga Kak. Sebelumnya, apa kakak sudah kenal dengan saya? Belum Kak. Eh, jadi, perkenalkan nama saya Gadis. Biasanya kakak dipanggil siapa kak? Ranggi Kak. Ranggi, nama panjang Ranggi Saputra Kak. Iya kak Ranggi. Biasa Kak Ranggi dipanggil. dari mana kak? Dari Sungai Bangek Kak. Balai Gadang, kampus 3 UIN Manjur Gadang. Dari UIN ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ranggi karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling pada malam hari ini. Saya senang bisa bertemu dengan kakak. Bagaimana kabarnya hari ini, kak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Sebelumnya, apakah kakak sudah pernah konseling? Sebelumnya belum pernah Kak. Ini perdana Kak. Belum pernah ya. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu konseling. Jadi, konseling itu seperti yang kita lakukan pada saat ini, di mana saya sebagai konselor dan kakak sebagai konseling. Dan pada sesi konseling kali ini, kita akan mendiskusikan permasalahan yang akan kakak bahas. Dan diharapkan kepada Kak Ranggi dalam sesi konseling kali ini agar sukarela dan terbuka tanpa paksaan siapapun. Dan yang terpenting, Kak Ranggi harus berpartisipasi aktif dalam konseling kali ini, agar sesi konseling kita kali ini berjalan dengan lancar dan tidak sia-sia ya Kak. Dengan cara kakak akan menjawab Iya Kak. pertanyaan saya, dan jika nanti kita sudah menemukan titik terang atau menemukan solusinya, agar kakak menjalankan solusinya dengan baik, karena agar sesi konseling kita pada hari ini tidak sia-sia. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa pada sesi konseling kali ini, hanya Kak Ranggi, saya, dan Tuhan yang mengetahuinya. Karena sekarang sudah malam, saya hanya punya waktu 1 jam. Apakah Kak Ranggi bersedia? Insya Allah bersedia Kak. Terima kasih karena sudah bersedia. Karena keterbatasan waktu, kita mungkin tidak akan membahas banyak, dan nanti Kak Ranggi boleh memilih satu permasalahan yang Kak Ranggi anggap itu mengganggu dan berat. Nantinya kita akan membahas itu ya Kak. Ya Kak. Dan satu lagi, saya perlu ingatkan, pada sesi konseling kali ini, Kak Ranggi boleh mengekspresikan apapun itu perasaan Kak Ranggi yang ingin Kakak sampaikan, seperti marah, menangis, atau yang lainnya. Mungkin malam hari ini, apa yang akan kita diskusikan, Kak Ranggi? Tentang apa Kak? Tentang keluhan. Mulai aja Kak ceritanya. Iya, boleh Kak. Gini Kak, karena kan saya anak hukum kan. Iya. Jadi pas yang namanya anak hukum tentu harus bisa mahir dalam public speaking, betul kan Kak? Iya. Jadi saya ini masih terkendala dengan hal itu Kak. Ketika saya ngomong di depan kelas lah, paling apa ya, saya sering mengalami kesalahan ngomong Kak. Tambah pas tampil tuh saya tuh selalu gugup kan, apa yang saya bicarakan, apa yang saya di kelas Kak. Iya. Jadi karena rasa gugup tuh saya sering melakukan kesalahan cakap ketika berpresentasi di kelas Kak. Jadi apa yang saya di sini bermaksud untuk konsultasi sama kakak
bagaimana solusi untuk kedepannya supaya saya bisa berbicara dengan baik sebagai anak. Ya, Baik Kak. saya mengerti. Mungkin yang Kak alami itu adalah pengalaman yang umum dialami banyak orang. Mungkin saya juga dulu seperti Kakak, apa yang Kakak rasakan juga dulu mungkin pernah saya alami. Dan jika dibawakan ke Kakak, apa yang biasanya Kakak lakukan ketika Kakak merasa gugup? Kita merasa gugup presentasi. Apa Ya, yang saya lakukan biasanya. Apa yang biasanya Kakak Maksudnya lakukan? gugup pas presentasinya nggak? Pas berbicara ya? Iya, biasanya ketika gugup, apa yang akan Kakak lakukan? Mungkin apa Kak? Biasanya saya kan ada nyatat-nyatat apa tuh materi di buku, bawa buku lah, teks gitu. Yeah. Jadi pas gugup, saya tuh baca teks aja lagi Kak. Ya, itu juga usaha yang bagus loh Kak untuk mengatasi gugupnya Kakak. Tapi ada beberapa teknik yang bisa kita coba bersama. Yang pertama kayak kita, yang Kakak bilang tadi, kita menyediakan catatan kecil biar kita tuh bisa melihat catatan biar lebih percaya diri. Apakah ada pengalaman masa lalu yang membuat Kakak merasa takut untuk berbicara di depan umum? Banyak Kak. Banyak ya? Bisa Kakak Banyak, ceritakan lebih? Misalnya kayak apa Kak? Kayak ngomong sama orang aja kadang berputar-putar Kak. Bisa Kakak jelaskan lebih detail lagi maksud dari kalimat Kakak tadi? Misalnya kayak ngomong sama dosen gitu kan. Jadi pas ngomong sama dosen tuh bahasanya Ranggi itu kayak berputar-putar gitu Kak. Jadi si dosen tuh kayak ekspresinya tuh kayak nggak paham gitu Kak apa yang dia dengar itu. Kayak orang bingung Kak? Iya, apalah maksud anaknya gitu. Terus satu lagi ketika ada acara seminar misalnya Kak ya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu nih Kak apa yang mau ditanyakan, cuman cara menanyakannya itu Kak nggak tahu kayak mana. Sebenarnya yang dalam diri kita tuh banyak pertanyaan gitu Kak pas acara pengisi acara seminar itu setelah mempresentasikan itu Kak. Cuman cara menanyakan ke pemateri itu Kak untuk membuat sebuah opini gitu Kak. Nggak pandai cara ngomong gitu. Ya, mungkin itu adalah ketakutan yang sangat umum, tapi mungkin sebelum Kakak menanyakannya, alangkah baiknya seperti yang Kakak katakan tadi, Kakak bisa catat dulu di buku catatan Kakak, baru Kakak tanyakan kepada pematerinya, agar mungkin Kakak merasa lebih siap untuk bertanya kepada pemateri Kakak saat melakukan seminar. Apa tadi Kak? Nggak dengar Kak? Patah-patah. Iya, itu adalah ketakutan yang sangat umum, tapi mungkin Kakak perlu lebih matang dan mempersiapkan diri sebelum bertanya pada pemateri seminar Kakak dengan mungkin seperti Kakak bilang tadi, mencatat pertanyaan yang ingin Kakak sampaikan di buku catatan. Tapi yang perlu Kakak ketahui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya ingin bertanya, apakah Kakak pernah mencoba untuk berlatih di depan umum? Berlatih di depan umum atau berlatih sendiri ya? Berlatih sendiri berbicara di depan umum? Jarang nggak? Biasanya langsung terjun ke lapangan aja. Mungkin
besok ini Kakak bisa coba untuk berlatih terlebih dahulu, karena berlatih itu sangat membantu. Kayak kita bisa mencoba beberapa teknik latihan seperti berbicara di depan cermin, merekam diri sendiri saat berbicara, atau berlatih di depan teman. Selain itu, Kakak juga bisa melakukan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam. Mungkin bagi beberapa orang itu bisa membantu loh, Kak. Caranya gimana Kak? Bernapas kayak biasa ya Kak? Ya, bernapasnya kayak lebih dalam, tarik dalam-dalam, hembuskan Tarik dalam-dalam perlahan. Kak. Iya. Kita juga bisa loh membahas tentang bagaimana membangun kepercayaan diri, misalnya dengan mempersiapkan diri dengan baik, memilih topik yang Kakak sukai, dan fokus pada pesan yang ingin Kakak sampaikan. Tapi ingat, Kakak memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan, agar mungkin rasa gugup Kakak tuh bisa dikesampingkan loh, Kak. Berarti kuncinya tetap latihan aja ya Kak? Iya, mungkin dengan latihan tuh bisa membuat Kakak lebih percaya diri, lebih terbiasa mungkin, Kak. Lebih matang dalam menyampaikan. Jadi untuk hilang rasa takut tadi gimana Kak? Saya mengerti dengan apa yang Kakak rasakan, tapi ketakutan akan penilaian orang dan kegagalan adalah hal yang umum. Apakah sebelumnya Kakak sudah pernah mengatasi rasa takut ini? Dan apa yang biasanya Kakak lakukan ketika Kakak merasa takut? Paksakan aja Kak. Walaupun takut kan, tapi coba aja lah dulu gitu. Ya. Saya takut pas bertanya, takut kan. Biasanya paksakan aja bertanya Kak. Makanya pas bertanya tuh sering salah-salah Kak. Karena dipaksakan. Iya. Jadi untuk mengatasi situasi seperti ini, Kakak bisa membaca teks dengan perlahan. Jadi, menghindari rasa takut pada saat berbicara di depan umum itu sebenarnya simple loh, Kak. Misalnya kayak Kakak bisa membaca teks dengan tenang. Mungkin itu bisa mengurangi rasa gugup dan bisa membuat Kakak lebih percaya diri. Terus juga kayak misalnya kayak tadi memahami materi sebelum presentasi juga itu bisa sangat membantu Kakak dalam menyampaikan presentasi Kakak di depan umum dengan lebih menguasai materi dan lebih tenang, agar mungkin Kakak jadinya tuh kayak nggak takut lagi untuk berbicara di depan umum, karena kan Kakak udah punya materi sendiri gitu. Kakak merasa Kakak udah siap, karena Kakak tuh udah belajar dulu di rumah, ada mempersiapkannya juga. Berarti solusinya tetap kepada latihan tadi Kak ya. Iya. Persiapan yang matang, itu persiapkan diri sebaik-baiknya mungkin juga ya. Iya, betul sekali Kak. Baik Kak, terima kasih Kak atas solusi yang Kak berikan. Ya, saya senang mendengarnya. Terima kasih Kak sekali lagi sudah melakukan sesi konseling kali ini. Mungkin kita bisa melakukan sesi konseling selanjutnya jika Kakak mungkin masih mengalami kesulitan ya Kak. Dan nanti saya juga akan menghubungi Kakak kembali. Apakah Kakak sudah berhasil Iya, dengan apa yang sudah Kakak rencanakan? Jadi, bagaimana rencana Kakak ke depannya untuk mengatasi rasa takut dan gugup Kakak pada saat berbicara di depan umum? Baik, mungkin untuk kedepannya sesuai yang Kakak bilang tadi, mungkin saya sebelum melakukan presentasi atau berbicara itu sebelumnya saya harus mempersiapkan semaksimal mungkin lah
berlatih untuk menyampaikan presentasi untuk esok harinya. Dan juga mengumpulkan keberanian sebelum saya melakukan presentasi. Itu mungkin, Kak. Iya. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Kak Ranggi karena sudah percaya dan ingin berbagi kepada saya. Saya senang melihat Kakak sudah ada kemajuan dalam mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Teruslah berlatih dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada membutuhkan dukungan tambahan ya, Kak. Baik, Kak. Nanti kalau ada keluhan lagi, nanti saya konsul lagi, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Ranggi. Saya permisi. Assalamualaikum. Ya, Kak. Waalaikumsalam.